Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur tetap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung pilihan Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita jaga keimanan dan ketakwaan kita, karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan dapat istiqomah dalam ketaatan. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak manfaat dan keutamaan orang yang ahli sholawat. Di antaranya disebutkan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran. Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa khuttat anhu asyru khati'at wa rufi'at asyru lahu darajat. Siapa saja yang membaca salawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat Nasa'i. Aksiru alayya minas salat fi kulli yaumi jumu'ah, fa inna salat ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syattaq Dimyati dalam akhir kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya mengutip 10 keutamaan yang didapat oleh mereka yang bersalawat. Yang pertama, salatul malikil ghaffar, rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Yang kedua, syafaatun nabiyil mukhtar, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan. Yang ketiga, al-iqtida bi malaikatil abrar, mengikuti tradisi malaikat abrar, malaikat yang mulia yang senantiasa bersalawat kepada Nabi. 4. Mukhalafatul munafiqin wal kuffar, membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Yang kelima, mahwu khataya wal auzar, penghapusan kesalahan dan dosa. Yang keenam, qadaul hawaij wal autar, pemenuhan hajat dan harapan. Yang ketujuh, tanwirus sawahir wal asrar, penerangan lahir dan batin. Yang kelima, an-najatu minan nar, keselamatan dari neraka. Yang kesembilan, dukhulu daril qarar, masuk ke dalam surga. Yang ke-10,
Salamul Azizil Jabbar. Salam dari Allah yang Maha Mulia lagi Maha Kuasa. Demikianlah tentang keutamaan bersolawat. Puncak dari keutamaan solawat adalah akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya hendaknya kita bukan hanya membaca solawat ala kadarnya atau sedikit, namun memperbanyak solawat dimanapun kita berada tanpa batas jumlahnya. Karena perintahnya bukan perintah untuk bersolawat, tapi perintahnya adalah memperbanyak solawat. Redaksi solawat yang kita baca terserah kita apa yang kita hafal. Yang singkat misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Atau salawat yang lebih panjang yang kita hafal, salawat nariyah misalnya Tibil Qulub, Munjiyat, Ibrahimiyah, Nuril Anwar, Duril Azhar, Asghil, Fatih, Mansub, dan berbagai macam redaksi sholawat yang diajarkan oleh guru kita atau oleh ulama kita. Redaksi sholawat yang kita hafal kemudian kita baca berulang-ulang sebanyak-banyaknya dalam semua aktivitas, semua kesempatan. Bisa dibaca keras saat sendiri atau lirik, atau dalam hati ketika bersama dengan manusia lainnya. Saat di kebun, di rumah, akan tidur, bangun tidur, akan sekolah, di sekolah, saat berkumpul-kumpul dan tempat kerja, dimanapun berada, saat memegang handphone, saat menunggu waktu sholat, saat ada hajatan, terus lisan kita tidak berhenti untuk sholawat. Musik yang di setel pun juga musik sholawat, sesuai dengan minat kita. Apakah musik sholawat itu bahasa Jawa, Indonesia, atau mungkin Arab. Demikianlah tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah mabuk cinta dengan sholawat, insya Allah pasti akan bersama dengan Rasulullah SAW. Amal yang tidak akan rusak karena riya adalah sholawat. Amalan yang paling mudah dan pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Bahkan betapa agungnya sholawat, sampai-sampai Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amal ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun tidak akan berguna jika tidak mendapat syafaat atau restu dari Rasulullah SAW. Orang yang akan dikenali oleh Rasulullah di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat. Syafaat dari Rasulullah adalah nikmat teragung dibandingkan dengan amal yang kita lakukan. Terlebih jika kita adalah hamba pendosa yang sedikit amal. Betapa salawat satu-satunya ibadah penolong kita di akhirat kelak. Amal ibadah adalah bakti kita kepada Allah, sedangkan salawat adalah bakti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga orang yang tidak memiliki kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Hidup di dunia yang fana dan singkat ini, marilah kita ukir cerita indah di pentas bumi ini untuk tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita basahi bibir kita untuk terus-menerus menyebut sang kekasih kita Rasulullah SAW sepanjang hidup kita. Setiap detik, menit, detakan jantung, denyutan nadi, aliran darah, kedipan mata, dan helaan nafas terus terukir nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat, Rasulullah menjawab sholawat kita, salam-salam kita semuanya, sehingga nama kita senantiasa ada dalam hati Rasulullah, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah kedekatan kita dengan Habibana di akhirat nanti. Semoga Allah pertemukan kita semua dengan Sayyidina Muhammad di dunia dalam mimpi-mimpi kita, saat kematian kita, saat sakaratul maut, di alam barzah, padang mahsyar, serta mengumpulkan kita semua di dalam surganya bersama Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولذريته ولأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ والمختلفة والزلازل والميلان والفتن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ويهدكم ولا تذكروا الله أكبر.